Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah Menuju. Jangan umbar aib anakmu. Nanti akan dilanjutkan tausiahnya bersama Hilman. Ya, Hilman juga akan membahas adab orang tua dalam menutup aib anak. Nah, tapi sebelumnya saya seperti biasa akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram Jalan Dakwah. Ya, yang sudah masuk ke Instagram Jalan Dakwah di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @mendungdung. Namanya Mendungdung. Iya. Ya, dari @mendungdung. Assalamualaikum Hilman yang paling ganteng, paling ramah, dan paling murah senyum. Saya pernah nemu di sosmed ada anak yang mengalami, mohon maaf ini, pelecehan oleh ayah tirinya. Awalnya masalah ini hanya diketahui oleh keluarga saja. Namun entah kenapa si anak ini justru gembar-gembor di sosmed bilang anaknya adalah korban pelecehan. Parahnya lagi, si ibu sampai begitu detail menceritakan kronologi kejadian saat anaknya dilecehkan. Sementara yang jadi korban justru nggak mau ngomong sama sekali, bahkan nutup akun medsosnya. Kalau menurut AA, ini modelan ibu seperti ini dapat azab apa ya di akhirat? Kan dia membuka aib anaknya sendiri. Mohon jawabannya AA, makasih. Bunda, Hilman ingin melihat dalam dua kacamata ya. Satu, seorang ibu mungkin dalam hal ini kenapa dia bercerita karena justru ingin membela kondisi anaknya. Anaknya dilecehkan, seorang ibu pasti tidak ridho dan tidak sampai hati ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Maka ibunya mungkin bercerita atau membuka agar ibunya bisa mendapatkan hak yang harusnya didapatkan oleh anaknya. Maka dalam hal ini juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Khawatirnya si anak gak bisa bicara, mau tidak mau yang bicara siapa? Ibunya, orang tuanya. Atau juga yang kedua, harusnya juga si ibu mungkin memastikan kondisi anaknya. Khawatirnya menurut ibu ini adalah langkah yang tepat, tapi boleh jadi dalam kacamata anak ini tidak tepat. Kan sesuatu itu boleh dibuka kalau untuk menunjukkan kebenaran. Maka nanti ada istilahnya ya, gibah yang diperbolehkan. Ada istilahnya membuka aib yang diperbolehkan. Ada 3. 1, membuka keterangan ketika kita jadi saksi terhadap satu perkara. Boleh. Misalnya Bunda jadi saksi, ditanya, Bunda tahu nggak tentang bab ini? Kalau Bunda tahu, jawab. Walaupun itu tentang kekurangan daripada kejadian tersebut. Karena di saat itu jadi saksi, maka diperbolehkan membuka untuk kepentingan hukum yang ditentukan. Yang kedua, membuka aib terhadap seseorang untuk dijadikan pelajaran. Misal ada orang yang bertanya, mungkin dia akan ceritakan, aku punya keluarga begini. Mungkin dia akan bercerita, kelihatannya seperti aibnya, tapi kan dia butuh jawaban. Dia butuh jalan keluar. Selama nanyanya benar sama orang yang benar, boleh. Karena untuk dijadikan apa? Pelajaran. Dan yang ketiga, diperbolehkan kita bercerita untuk dakwah syiar. Kita nggak tahu, mungkin ada satu orang yang bercerita, ternyata cerita dia mungkin dialami oleh orang di luar sana. Kayak Bunda nanya di Jalan Dakwah, mungkin pertanyaan Bunda mewakili jutaan penonton di luar sana, betul nggak?
Tadi bunda nanya tentang orang tua yang suka ngomongin aib anaknya. Pertanyaannya, di luar sana ada nggak yang begitu? Maka butuh jawaban, betul nggak? Mungkin ada juga yang bercerita, misalnya izin, dia punya suami yang suka KDRT sama dia. Pertanyaannya, di luar sana kira-kira ada nggak yang ngalamin begitu? Maka diambil pelajarannya sebagai bagian dari syiar dakwah untuk meluruskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, AA tidak mau menyalahkan ibunya. Mungkin ibunya bercerita tentang pelecehan yang terjadi kepada anaknya karena ibunya ingin membela kondisi anaknya. Jelas sampai sini? Selanjutnya, AA, bagaimana adab orang tua dalam menutupi aib kekurangan anaknya? Ada 3. 1, menutupnya. 2, mendoakannya. 3, menguatkannya. Ulangi. 1, menutupnya. 2, mendoakannya. 3, menguatkannya. 1, kalau bunda dititipkan anak yang punya kekurangan, tutup. Jangan juga bunda merasa bahwa Allah gak adil. Jangan juga bunda merasa kenapa Allah memberikan beban kepada kita. Mohon maaf ya, AA sering menemukan orang tua yang dititipkan anak, izin ya, mungkin agak sedikit spesial, tapi justru ada berkah yang Allah titipkan di dalamnya. Betul? Anak itu jadi pahala surga untuk kita. Anak itu jadi pahala muhasabah untuk kita. Anak itu jadi pahala kita mendekat kepada Allah. Betul? Maka jangan pernah merasa malu dan merasa kecil dengan kekurangan yang Allah titipkan kepada anak kita. Kan ada ya orang tua yang gak mau ngakuin anaknya. Ada gak? Ada orang tua yang mohon maaf acuh tak acuh dengan kondisi anaknya yang kurang. Ada? Bahkan menurut AA, kalau mungkin kita dikasih anak, ada yang satu dikasih kekurangan, biasanya rasa sayang kita tuh lebih besar sama dia. Betul gak? Siapa yang nitipin itu? Allah. Maka nanti jangan suka membandingkan dengan saudara yang lainnya. Tanpa disadari bunda, kalau bunda sering membandingkan anak bunda dengan yang satunya, itu bikin sakit hati. Kayak adik dan kakak, jangan dibanding-bandingin. Tuh lihat kakak kamu, itu buat adiknya sakit hati. Betul gak? Adiknya jadi mikir, aku kan sama, mamahnya juga mamah, bapaknya juga bapak, kenapa beda? Mulai itu. Jangankan anak bunda dibanding-bandingin, bunda aja dibandingin sama perempuan lain. Sok, suami bunda bilang gini, mama, bunda tuh olahraga atuh. Tuh kayak tetangga mah itu Ceidah, badannya bagus, mana wah sok. Bunda digituin sama suami, sakit nggak? Sama kayak anak kita. Tuh lihat anak teman mama mah matematikanya pinter. Ari kamu meni susah. 1 + 2 = 5. Tidak ada anak yang kurang. Yang ada kita yang tidak paham saja. Betul? Kemampuan dan kelebihan anak kita. 1, tutupi. 2, mendoakan. 1, menutupinya. 2, mendoakannya. Doain. Ibu suka doain anak? Suka doain suami? Lebih banyak doain anak apa suami? Dua-duanya. Dan yang paling penting, doakan juga bundanya. Karena bunda juga harus kuat. Betul? Dan yang ketiga, menguatkannya. Jangan sampai dia merasa lemah. Mungkin di luar dia merasa kurang, tapi dalam rumah dia merasa lebih dan cukup. Karena ada orang tua yang selalu menguatkannya. Betul? 3,
menutupinya, mendoakannya, menguatkannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih Ahilman. Ya, dan langsung saja berbuka jamaah untuk bertanya. Ya, segmen bertanya jawab. Silakan siapa yang bertanya? Iya, dan langsung. Iya, siap. Udah gini Bu ya. Iya. Silakan. Bu. Harus keinjak Bu. Orang, udah. Ada tuh, jadi kotak-kotak paket datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, AA. Perkenalkan, nama saya Dwi Martini dari Masjid Ta'lim Nurul Huda, Kota Serang. Saya izin bertanya, AA. Iya. Saya punya saudara. Saudara itu mempunyai anak yang usia 4 tahun. Usia 4 tahun dia minta hitan. Kemudian bangganya seorang bapaknya, saudaraku itu, dia memamerkan kepada saudara-saudaranya, bibinya, karena usia yang 4 tahun itu masih kecil dan dia meminta. Sedangkan banyak yang usia 10 tahun itu masih yang belum hitan. Itu yang dipamerkan apa kepada? Kenapa Pak? Oh ceritanya. Ya, Ceritanya. Iya maksudnya kan tadi anak 4 tahun udah minta hitan. Iya. Dengan bangganya orang tuanya memamerkan kepada yang lain. Nah, itu yang dipamerkan apa? Memamerkannya kemaluannya. Itu kan Pak. Pak. Kan saya kaget tuh jadinya kan. Karena bangganya itu Pak, iya. itu AA, karena bangganya dia memamerkan kemaluannya kepada bibinya, saudaranya, sama yang kerabat-kerabatnya. Nih udah 4 yang tahun. Datang gitu. Ini baru 4 tahun tapi udah mau hitan. Iya, karena gitu. bangganya itu Bangga, saudara gitu. itu memamerkan. Terus saya sebagai saudaranya miris melihatnya. Karena di usia 4 tahun itu harusnya kan kasih pelajaran dari orang tuanya untuk menutup aib, aurat ya. Nah akhirnya saya kasih tahu ke saudara saya agar anak itu harus menutup aurat. Tapi tetap saudara saya itu marah-marah dan mencaci maki dan sewot lah sama aku. Akhirnya saya merasa apa tuh balasan seperti itu. Yang saya tanyakan, AA, apakah sikap saya seperti itu baik atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipamerin. Nih bagus kan pakai laser nih. Ada dulu kan, kalau dulu kan pakai bengkong ya Bu ya. Bengkong tuh mohon maaf cara operasinya tuh dijepit pakai bambu, ditarik jetat gitu. Kayak digunting gitu kan Bu ya? Ya disupit ya Bu ya. Iya. Ada yang manual dokter digunting. Nah ini pakai laser. Iya. Lasernya laser disc lagi. Atau Bunda. Beliau bertanya apakah sikap saya menasehati saudara saya itu benar? Jawabannya benar. Karena yang namanya aurat kan harusnya ditutup. Walaupun ini anak kan belum balik, ia belum tahu. Tapi kan tidak ada salahnya kalau diajarkan sejak dini untuk menutup aurat dan kemaluannya. Betul? Jangan jadi bangga. Kecuali yang dipamerkan tuh ceritanya gitu. Keberanian anak. Keberaniannya nih udah baru 4 tahun tapi udah mau dihitan. Ayo dong anak-anak yang lain misalnya begitu. Mungkin gak jadi masalah. Karena ya mungkin itu akan jadi motivasi supaya jangan untuk takut. Anak-anak lain jangan takut. Tapi kalau yang diceritakan atau disampaikan, dipamerkan itu adalah hasilnya apa ya? Iya hasil akhir. Hasil akhir ya. Nah itu yang ibu tadi khawatirkan, malah jadi bikin malu, terutama buat anaknya. Kan anak ini ke depan bakal tumbuh dewasa, betul nggak? Apa kabarnya nanti kalau diceritakan? Jadi untuk menutupi yang
kemungkinan jadi aib di waktu yang akan datang, lebih baik ditutup dari sekarang. Dan sikap ibu sudah benar, sikap ibu sudah baik. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa ibu menasehatinya? Kan kita ini ada bahasa suka merasa paling benar dan paling pinter kalau nasehatin orang. Itu yang bikin sakit hati. Iya apa iya? Kan ada ya orang yang tiba-tiba selonong boy, tiba-tiba sok ngerasa paling pinter, sok ngerasa paling benar, seakan-akan dia yang paling benar, kita yang salah. Ada yang begitu? Coba ibu kalau ketemu orang begitu kesel gak? Makanya izin ya, sombong itu artinya apa? Batulul haq wa gumtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ngerasa paling benar sendiri, orang salah semua. Itu kan kalau ketemu orang begitu tuh Masya Allah, kadang hati teh Makanya punten, ibu ngaji jangan jadi orang yang merasa pintar setelah ngaji, tapi harus jadi orang yang pintar merasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Boleh jadi kita yang pulang ngaji tapi merasa lebih baik, sedangkan dia yang mungkin gak ngaji rendah hati, boleh jadi lebih mulia dia dibanding kita. Betul? Sama bunda juga nasihatin saudara, mungkin saudara gak ngerti, maka jangan merasa lebih pintar dari saudara. Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Ini aurat, wah keluar semua. Padahal dia teh mau dinasehatin, tapi cara nasehatin kita kurang pas, jadi nggak diterima oleh dia. Berapa banyak orang yang maksudnya bagus, tapi caranya salah, jadi salah. Betul nggak? Bunda nasehatin suami. Iya. Bunda nasehatin suami. Kalau nasehatinnya salah, sakit hati tidak? Contoh, azan berkumandang, bunda teh bilang sama suami, ayah. Iya bunda. Udah azan. Ayah denger. Sholat. Dikit lagi bunda tanggung. Ayah teh udah tua, bentar lagi mati ayah teh. Tuh lihat tetangga yang seumuran ayah udah pada mati semua ayah tuh. Coba, maksudnya bagus nggak? Caranya enak nggak? Salah nggak? Coba dirubah kalimatnya. Nah. Ayah. Iya bunda. Sholat yuk. Nanti bunda tanggung. Ayah, bunda teh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Enak gak? Enak. Bab nasehatin teh penting, tapi cara nasehatin lebih penting. Makanya sering bilang, ya, isi yang disampaikan lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Tapi ternyata cara menyampaikan lebih utama daripada isi yang disampaikan. Nasihatnya sama tentang sabar, tapi ada yang nyampainya enak, ada yang nyampainya kurang enak. Bener gak? Ada yang bilang sabar, sabar bu. Tapi nyampeinnya? Tapi ada yang bunda sabar ya, insya Allah. Enak gak? Kalimatnya sama, maknanya beda. Ini jambu monyet. Iya. Sekarang rubah, ini jambu. Kalimatnya sama, ini jambu monyet, tapi berubah katanya ini jambu. Ternyata cara menasehati itu jauh lebih penting daripada nasihat yang kita sampaikan. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Ya, oke, baik. Setelah tadi ternyata aja siapa? Ibu ya. Ya, setelah ibu ini, ibu yang mana, silakan, siapa lagi bertanya? Ibu silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Apipah dari Majelis Ta'lim Anwarul Quraniyah, Kampung Sumurhejo, Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Ya. Saya mau cerita. Iya. Jadi tausiah AA itu benar dengan kehidupan tetangga saya. Relate ya, nyambung ya. Iya. Jadi boleh saya bercerita ya? Ya boleh kan saya Boleh, diam boleh. tadi. Duduk. Iya iya. Soalnya kalau saya stop baru ibu nggak boleh cerita. Maaf, saya dari kampung, Pak. Iya, saya juga dari Kan mau kampung. cerita, Iya, silakan. Kampung rambutan saya. Silakan ibu. Nah, jadi saya punya tetangga, kita sebut aja namanya Sarwiti ya Pak ya. Apa? Siapa? Sarwiti, Ibu Sarwiti. Sarwiti. Iya. Saru. Jadi Ibu Sarwiti ini seorang janda Oke. dan mempunyai anak tunggal yang umurnya 22 tahun. Oke. Nah, jadi Ibu Ibu Sarwiti. Sarwiti ini ya anaknya kerjanya di luar kota. Luar kota. Ya, tapi walaupun kerjanya di luar kota, sering pulang nengokin ibunya seminggu sekali. Oke. Kadang sering ngajak jalan-jalan kalau ada waktu. Nah, pokoknya kehidupan antara anak dan ibu ini sangat hangat dan harmonis gitu ya. Baik. Antara ibu dan anak. Iya. Nah, ketika kehidupan anak ini terus berjalan, anak ini mempunyai pacar. Ya, punya pacar. Ibu Sarwiti tahu nggak kalau anaknya punya pacar? Diusut, baru mau diusut. Oh, iya. stop dulu ya, stop. Oke. Ibu Sarwiti baru mau diusut nih. Ternyata anaknya punya pacar. Nah, gitu. Terus? Setelah punya pacar, jadi antara anak dan ibu itu hubungannya agak renggang. Mulai ada perubahan. Iya. Yang tadinya hangat, Iya. harmonis, ada mulai renggang. Iya. Nah, diusut sama Ibu Sarwiti. Bu Sarwiti. Ya. Ternyata pacarnya ini adalah suami orang. Ya, suami orang. Nah, Ibu Sarwiti ini sangat kecewa Kepada dengan anaknya. Akhirnya anaknya ini minta restu, tapi nggak direstuin Sama Ibu Sarwiti. sama Ibu Sarwiti. Akhirnya kawin lari. Capek dong. Bu. Saya nikahkan. Ada Ibu Sarwiti. Oh iya. Oke. Terus Jadi Bu, kawin lari ya. kawin gitu. lari lah. Tanpa Iya. restu dari Ibu Sarwiti. Iya. Nah, akhirnya Ibu Sarwiti ini meluapkan amarahnya melalui story akun sosmed gitu ya. Sosmed. Di IG apa di Pace Book? Nggak tahu itu Pak. Pokoknya di WA lah gitu ya. Nah, di WA apa berarti? Ya WA. Ya, di WA. Kontak pokoknya. Ya. Akhirnya di Status foto anaknya sama pacarnya. Terus ada Upload. ya, ada juga pacar anaknya sama istrinya di-upload dua-duanya gitu. Pacarnya anak Ibu Sarwiti Sama diposting. pacarnya diposting. Terus Pacarnya Ibu Sarwiti sama anak Ibu Sarwiti sama istrinya diposting juga. Ya, Oh gitu, ya. Diadu ya, diadu. Nah, gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya ditulis di bawahnya itu keterangan seperti ini. Caption, Kata caption iya, caption kali ya kata Ibu Sarwiti ini. Iya. Dasar anak durhaka. Kata Bu Sarwiti. Iya, ada lanjutannya. Oh, terus? Pengganggu rumah tangga orang. Iya. Terus sudah hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Bahkan Ibu Sarwiti ini bilang, saya tidak akan menganggap dia sebagai anak saya lagi. Saya anggap dia sudah mati atau Astagfirullah. lenyap gitu dalam kehidupan Ibu Sarwiti. Nah, selain itu diposting juga di sosial media seperti kayak grup, terus Facebook, bahkan viral gitu. Sempat viral ceritanya. Iya, sempat viral gitu ya. Jadi seharusnya kan orang tua itu Melindungi, menutupi. ya gitu. Bagusnya itu apakah sikap ibu ini meluapkan amarahnya melalui sosmed, membuka aib, apakah bagus apa tidak gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Mohon pencerahannya. Iya, Maaf dari kampung Pak Ustadz. Ya sama. Ya. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat beliau.
Nggak boleh. Masya Allah. Ibu, izin ibu jangan bicara seperti itu dari kampung. Tidak boleh, kita muslim itu tidak boleh merendahkan diri ya. Iya. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh bu. Iya. Kalau Tapi ibu bilang beliau ini runut kisahnya, kisahnya ceritanya. terstruktur gitu loh. Iya. Ibu cara berceritanya saya jadi nangkep. Kalau ibu tahu cerita itu, jangan-jangan Bu, kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman untuk pertanyaan ibu ya Bu ya, tentang kejadian anaknya Ibu Sarwita. Ibu Sarwati. Ibu Sarwiti. Ibu Sarwiti yang anaknya, benar Ibu Sarwiti Bu ya? Ibu Sarwiti yang anaknya menikah tanpa restu dari orang tuanya. Bahkan menikahi suami orang. Dan ibunya kecewa, memposting, mengupload atas kelakuan anaknya. Akhirnya menjadi tahu bahwa anaknya dianggap sebagai pelakor atau bahkan di caption menjadi anak yang durhaka. Begitu Ibu Siti Hafifah ya Bu ya. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.